Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Adik-adik sekalian yang berbahagia dan juga panitia dan pengelola Baitul Arqam yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita dalam keadaan sehat dapat berkumpul di Aula Ahmad Zainuri Universitas Muhammadiyah Jember. Ini dari berbagai daerah di Jawa Timur berkumpul di sini. Jumlahnya berapa Mas Anam? 300 sekian ya? Ya, 300 sekian. Nah sekiannya itu bisa lebih 100, bisa kurang sekian. Ya. Berapa? 274 ya. Berarti 300 sekian tadi, 300 kurang 26. Materi yang saya bawakan atau diminta untuk saya sampaikan adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Saya merasa terlalu jauh. Kalau saya turun boleh ya? Oh, boleh ya. Saya turun aja ya. Turun lewat mana? Ini saya di sana ada mikrofon, ada kamera. Ya ada. Saya turun supaya secara fisik lebih dekat dengan adik-adik. Di samping biar saya bergerak, jalan-jalan. Tadi duduk udah lama saya, dari pagi tadi. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Saya kira karena adik-adik semua, saya panggil adik-adik apa anak-anak ini? Adik-adik, biar saya terasa muda, bukan kalian terasa muda, saya terasa muda. Ya, karena kalian ini seumuran dengan mungkin bukan seumuran dengan anak saya yang terakhir, tapi adik anak saya yang terakhir. Karena anak saya yang terakhir ini sekarang sudah kuliah di semester 6. Sementara ini kuliah belum kan? Masih di SLTA ya? Ya, tapi nggak apa-apa, saya panggil adik-adik supaya kalian terasa lebih dewasa. Supaya tadi kan didorong maju-maju gitu. Di maju atau dimajukan gitu tadi itu. Ya, ini kalau hari ini saya panggil adik-adik berarti kalian lebih senior sedikit gitu. Jadi nanti nggak usah didorong-dorong. Nah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang sudah tayang itu ya. Saya kira ini kalau adik-adik semua membaca buku-buku atau di panti boleh buka internet. Boleh, oke. Saya kira nanti boleh buka website resmi Muhammadiyah, ya, website resmi Muhammadiyah. Di sana ada bagian ini, nanti bisa dicari, ya. Dia akan temukan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kenapa perlu ada pedoman? Ya. Tapi sebelum kenapa, mungkin saya coba dulu. Bisa nggak? Oh bisa ya. Oke, ini. Jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini sebenarnya rumusannya masih baru di tahun 2000 dulu. Kalau diukur sekarang baru 22,5 tahun. Tetapi tidak berarti sebelum itu tidak ada pedoman. Ada sebelum itu. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya itu menggerakkan Muhammadiyah dengan berbagai aktivitas, sudah ada, cuman belum dirumuskan, ya, tetapi diamalkan sudah. Nah, sebagai sebuah pedoman tertulis,
ini pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah baru dituangkan setelah atau dalam Muktamar Muhammadiyah di Jakarta di tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Oke. Untuk membicarakan ke sana, jangan lupa bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Ya, ini sebagai identitas Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Yang ketiga, Muhammadiyah gerakan tajdid atau gerakan pembaruan. Saya ingin agak percepat ini nanti supaya nanti ada kesempatan bagi adik-adik untuk menyampaikan ide-ide, pandangan atau bahkan pertanyaan ya. Oke. Dan sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid atau gerakan pembaruan, Muhammadiyah itu punya sandaran, punya pijakan. Ya. Apa pijakannya? Adalah sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira yang ini sudah sering disampaikan di asrama ya, nggak tahu saya dalam bentuk apa, di asrama atau bahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga sering disampaikan. Oke. Sudah, ini tidak perlu saya uraikan. Kemudian, nah sekarang kehidupan Islami itu apa? Tadi kan judulnya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami. Hidup Islami itu apa? Atau kehidupan yang Islami itu yang apa? Secara umum, apa yang disebut dengan Islami itu adalah corak. Ya. Al-Hayah Al-Islamiyah kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin Islamic Life. Apa itu? Ada landasannya, ada coraknya, ada nilai-nilainya. Jadi Islam sebagai landasan dalam hidup, Islam sebagai corak, artinya warnanya. Contoh ya, kalau dalam hidup berbusana, adik-adik ini kan berbusana Islam, ya, berbusana Islam, berbusana Muslim, berbusana Muslimah. Ini corak. Berbicara juga begitu. Dalam berbicara ada corak, berbicaranya gimana? Santun. Kemudian kalau berkata, pilihan katanya adalah kata-kata yang baik ya. Jadi pilihannya adalah pilihan yang baik-baik. Kemudian materi yang dibicarakan juga yang baik-baik. Jadi kita bicara itu bukan hanya cara bicaranya yang baik, tapi ungkapan-ungkapannya juga baik. Itu implementasi dari hadis Nabi. Saya kira sering mendengar hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan, apa lanjutannya? Aw liyasmut. Ya, terima kasih. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kata baik tadi bukan hanya pilihan katanya yang baik, tetapi cara berkata baik, materi yang dibicarakan juga baik, bahasa yang dipakai juga baik. Artinya bahasa yang patut, yang santun. Nah, itu nilai atau coraknya. Kemudian nilainya adalah nilai-nilai Islam. Nilai Islam itu misalnya kejujuran, ya, keadilan, lalu penghargaan, menolong, suka menolong dan sebagainya. Itu nilai-nilai dalam Islam. Jadi nilai bukan nilai 70-90 bukan, tapi nilai itu value kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau al-qimah dalam bahasa Arab, atau qiyam ya. Qiyam bukan qiyam tapi qiyam ya. Atau al-qimah itu nilai, ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram, ini
ini diizinkan, ini ditolak, nah itu nilai. Kemudian, nah ajaran-ajaran Islam, ya ajaran Islam atau pokok-pokok ajaran Islam, saya kira juga sudah pada mengenal. Pertama, ajaran Islam itu adalah mengenai pondasi dalam Islam, yaitu akidah. Akidah itu apa? Akidah apa akidah itu? Hah? Kalau di sekolah kayaknya ada pelajaran akidah akhlak gitu ya. Apa akidah itu? Nah, ini rupanya kalian terkecoh dengan judul pelajaran. Akidah akhlak, ya akhlaknya itu perilaku, akidahnya itu keyakinan. Ya. Hanya mungkin karena pihak sekolah atau penyusun kurikulum dulu ini biar hemat, dua pelajaran dijadikan satu. Mestinya bukan akidah akhlak, tapi akidah dan akhlak mestinya. Tapi kata dannya itu tidak ditulis. Itu sama dengan kalian, saya pulang pergi dari panti ke sekolah. Bukan pulang pergi. Kalau pulang pergi itu baru pulang pergi lagi, belum nyampe rumah pergi lagi, itu pulang pergi. Yang benar apa? Pulang dan pergi, atau pergi dan pulang. Jadi pergi sampai tujuan, baru pulang sampai rumah lagi. Hanya kita ini kan sering berbicara itu menggunakan ungkapan-ungkapan yang singkat, sehingga seperti tadi pergi pulang diucapkan pulang pergi, ya. Naik turun, padahal naik dulu baru turun gitu. Ya, oke. Jadi akidah akhlak tadi ya. Akidah, apa akidah itu? Keimanan, ya saya singkat saja, nanti kalau diurai agak panjang. Yang kedua akhlak, itu tadi yang Anda sebut tadi. Akhlak itu perilaku, nilai-nilai kehidupan seseorang, itu akhlak, tentang baik dan tentang tidak baik. Kemudian ibadah. Nah, ibadah saya kira semua sudah mempraktekannya, walaupun ketika ditanya ibadah itu apa sih gitu. Ya beginilah Pak, ibadah itu apa? Sholat, mengatakan itu. Ibadah itu apa? Puasa. Ibadah itu apa? Pergi haji. Ya, ibadah itu pengabdian. Ya, sesungguhnya ibadah itu adalah pengabdian. Hanya secara spesifik pengabdian manusia kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat itu muamalat. Ya, muamalat itu interaksi antar sesama manusia. Jadi seperti hari ini kalian dengan saya sedang berinteraksi, walaupun interaksi kolektif ini. Saya berdiri di sini di hadapan 270 sekian peserta, gitu ya. Jadi ini kita sedang bermuamalat. Kalian dengan panitia juga bermuamalat tadi. Ada permintaan dari panitia tadi, atau panitia menjanjikan apa kepada kalian. Nah, itu juga muamalat. Baik. Pertama itu ya, tentang kehidupan. Selanjutnya, bahwa umat muslim itu disebut Allah di dalam Al-Quran sebagai khairu ummah. Umat muslim, umat Islam itu di dalam Al-Quran disebut sebagai khairu ummah. Siapa yang tahu ayatnya yang menyebut kata itu? Ada yang tahu? Ayatnya adalah kuntum. Ya tadi kalau di situ khairu ummah, saya baca khairu ummah aja udah kehilangan jejak. Ya, jadi khairu ummah, kenapa kok di Al-Quran bunyinya khairu? Karena ada kuntum tadi. Jadi kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Jadi orang-orang muslim ini adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik di antara apa? Kalau ada itu kan berarti ada pembandingnya kan, dibanding dengan manusia pada umumnya. Kenapa yang terbaik? Banyak hal. Karena orang muslim itu diperkenalkan dengan halal haram, diperkenalkan dengan yang boleh dan yang tidak boleh, diperkenalkan dengan yang baik dan tidak baik, diperkenalkan dengan ini laki-laki, yang ini perempuan. Bukan hanya dikenalkan dari sisi gendernya atau jenis kelamin saja, tetapi diperkenalkan hak-hak dan kewajiban masing-masing. Itu dalam Islam
begitu diperkenalkan. Yang berikutnya, orang muslim itu adalah ummatan wasaton. Ini sering juga kita dengar ungkapan ini. Apa itu ummatan wasaton? Umat tengahan. Ya, bahasa populernya sekarang umat tengahan, umat yang moderat. Ya, moderat. Artinya dia berdirinya itu tegak. Tidak condong ke sana, tidak condong ke sana. Artinya ketika disebut orang Islam itu suka ibadah. Iya, suka ibadah, tapi tidak berarti tidak ngurusi dunia. Umat Islam itu kalau bekerja serius, pateng, iya, suka bekerja, tapi tidak lupa ibadah. Itu namanya umatan wasato. Jadi untuk urusan dunia serius, untuk urusan akhirat juga serius. Tidak setengah-setengah. Umat Islam itu bukan kalau Ramadan itu puasa saja karena lemes lalu tidur saja dan ngantuk saja. Ada yang ngantuk. Yang nunduk-nunduk itu ada yang nulis, tapi ada juga yang ngantuk. Tapi patut dicurigai ngantuk yang nunduk itu. Benar kan? Jadi kecurigaan saya terbukti karena bangun ketika ditepuk oleh temannya. Yang putri ada juga ya? Oh enggak, nulis, pura-pura nunduk. Ya. Jadi ummatan wasato. Yang berikutnya bahwa risalah Islam, risalah itu misi, ya, pesan. Pesan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Sebagai rahmat untuk seluruh alam. Saya kira ungkapan-ungkapan ini sering kita ucapkan. Khairu ummah, ummatan wasato, kemudian rahmatan lil alamin. Ini sering kita ucapkan. Tapi karena terlalu seringnya, sampai-sampai kita tidak tahu apa maknanya. Ya, oleh karena itu saya ajak kalian untuk mengenal ini tadi. Berikutnya nanti silakan didalami. Jadi pertama, orang mukmin itu, orang muslim itu adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Umat Islam itu mengenal halal haram. Tidak semua yang ada di depannya boleh dimakan, boleh diambil. Tidak. Berbeda dengan orang yang lain atau umat yang lain. Umat lain silakan apa saja sepanjang tidak mengganggu orang lain, hanya gitu. Kita bukan hanya tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain pasti harus dipegang juga. Kita tidak boleh mengganggu orang lain, tapi walaupun tidak mengganggu orang lain, di sana ada batasan-batasan yang tidak diperbolehkan. Apa itu? Misalnya, kita diingatkan oleh Nabi, dalam Islam itu kita seperti orang yang berada di kawasan kawasan pengembalaan, ya, di kawasan pengembalaan, di kawasan tempat mengembala ternak. Kalau kita mengembala ternak, kalau kalian misalnya ya ada yang miara kambing, kambingnya itu pasti ditaruh di tempat tertentu, atau kalau tidak ditaruh di tempat tertentu diberi tali. Iya kan? Kenapa diberi tali? Oh, bukan supaya tidak lari. Nah, biar tidak lepas, ya. Tidak lari, ya, tidak lepas, ya. Tapi ada yang pokok, supaya dia hanya makan di tempat yang dikehendaki oleh majikannya. Hanya makan di tempat yang dikehendaki oleh pemiliknya. Jangan sampai dia ini yang rumput bebas, rumput untuk umum, lalu karena dia tidak diikat pergi ke tanaman tetangga. Itu tidak boleh. Nah, orang mukmin itu seperti itu. Kita dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang memiliki kita. Siapa yang memiliki kita? Allah. Alhamdulillah. Tegas sekali ya. Oke. Nah, sekarang apa itu PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah? Ya, kayak pokoknya seperangkat nilai yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Sudah itu aja. Nanti kita lanjutkan. Terlalu jauh, macet. Bahwa pedoman hidup Islami itu
merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan, baik kita sebagai pribadi, kita sebagai keluarga, kita sebagai anggota masyarakat, maupun kita dalam berorganisasi, kemudian di dalam mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, hidup sebagai bangsa di tengah negara, maupun dalam melestarikan lingkungan dan melestarikan seni dan budaya. Jadi poin-poinnya cukup banyak, itu nanti kita lihat di berikutnya. Tidak apa-apa, nanti terulang dalam tulisan saya. Baik, ini nah, untuk apa pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu? Ini adalah kepedulian Muhammadiyah menjaga warganya. Jadi kepedulian Muhammadiyah menjaga warganya supaya tetap menjaga identitasnya sebagai orang Muslim, mengingat Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Ya, sebagai gerakan Islam, warganya adalah Muslim, maka supaya tetap menjadikan Islam itu sebagai pijakan atau sebagai acuan. Begitu juga menjadi pedoman bagi seluruh warga Muhammadiyah untuk menjalani kehidupan yang saat ini, yang kita alami sekarang ini, tentu berbeda dengan yang dialami oleh generasi pendahulu kita dulu. Oleh karenanya tadi kan saya sebut bahwa pedoman ini baru dirumuskan tahun 2000 pada saat muktamar di Jakarta. Kenapa baru dirumuskan? Karena warga Muhammadiyah hidup dalam perubahan. Kita hidup ini tidak lagi seperti di zaman Kiai Ahmad Dahlan dulu. Jadi ada kehidupan atau realitas kehidupan yang berbeda dari yang dialami oleh generasi Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Maka perlu dirumuskan. Suatu saat nanti rumusan ini juga akan berubah, mungkin 10 tahun lagi akan mengalami perubahan karena generasi setelah Anda semua nanti akan mengalami perubahan dalam hidup. Ya. Kemudian bagi warga Muhammadiyah, pedoman ini diharapkan bisa membentengi. Tadi saya sebut seperti orang mengembala itu, perlu ada pagar ya, perlu ada pagarnya untuk membentengi dari penetrasi kebudayaan asing dan pola hidup pragmatis, materialistis, hedonis dan sekuler. Masyarakat kita saat ini bukan semua, tapi ada dalam pengertian banyak di antara warga masyarakat kita ini yang hidupnya itu pragmatis. Pragmatis itu serba hitung-hitungan. Dia mau kalau ada untungnya, dia mau kalau dia melakukan sesuatu kalau dia mendapat sesuatu. Itu namanya pragmatis. Jadi misalnya begini, Mas mau bantu saya, Bapak mau imbalan apa? Bapak kasih imbalan apa? Pasti ada begitunya. Itu namanya pragmatis. Tidak muncul karena kejernihan hati atau karena rasa kemanusiaan atau kesetiakawanan. Kemudian materialistis juga begitu. Selalu ukurannya itu adalah materi. Kemudian hedonis itu pokoknya dia mau melakukan sesuatu kalau dia mendapatkan kesenangan. Ya, kesenangan itu bisa berupa makanan, bisa berupa benda, bisa juga berupa hiburan, bisa juga berupa fasilitas dan sebagainya. Dan pola hidup yang sekuler. Yang sekuler itu menempatkan agama dan dunia itu secara terpisah. Jadi ketika hidup di luar masjid, sudah jangan bicara agama. Di luar masjid sudah kita ini bebas. Kita menjadi hamba pengabdi, hamba yang beribadah itu hanya di masjid, di luar masjid tidak.
Urusan agama jangan dibawa-bawa ke sini. Urusan agama jangan dibawa ke tempat kerja, jangan dibawa ke tempat berkumpul. Nah, itu tanda-tanda pragmatisme sekularisme. Kemudian ya, untuk mengingatkan kepada kita standar orientasi bermuhammadiyah. Orang bermuhammadiyah itu bukan sekedar kumpul, bukan sekedar rame-rame, oh banyak temennya enak, bukan sekedar itu. Jadi orientasi bermuhammadiyah itu adalah menjadikan Muhammadiyah ini sebagai kendaraan atau sebagai jembatan kita untuk mengantarkan kita menuju kebaikan. Jadi bukan hanya enak di Muhammadiyah banyak temennya, enak di Muhammadiyah sekolahnya bagus-bagus, enak di Muhammadiyah rumah sakitnya besar-besar misalnya. Tidak itu. Jadi orientasinya itu adalah orientasi sesuai dengan ajaran Islam, karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Jangan lupa yang tadi. Baik. Nah, poin-poin dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah kecil-kecil ya, ada 11 poin. Ada 11 poin. Yang pertama untuk ukuran hidup secara pribadi. Jadi masing-masing orang hidup pribadinya itu dibuat rumusan di dalam pedoman ini. Artinya Persyarikatan Muhammadiyah itu memberikan tuntunan kepada setiap warga Muhammadiyah, walaupun dalam kapasitasnya sebagai orang per orang, sebagai pribadi. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga. Jadi ketika hidup dalam keluarga di rumah maupun keluarga di asrama ya, itu juga hidup berkeluarga, maka ini juga perlu ada pedoman, ada tuntunan supaya masing-masing itu mengenal ada nilai-nilai, ada norma-norma, ada aturan-aturan. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bahwa kita ini adalah makhluk sosial, ya, semua manusia itu adalah makhluk sosial. Saya kira guru-guru IPS dulu mengatakan gitu ya. Manusia adalah makhluk sosial. Ya. Kenapa? Karena memang kenyataannya tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendirian. Kalau ada orang berusaha hidup sendiri, itu sebenarnya orang sedang menghadapi masalah. Masalahnya apa? Takut ditagih utang, menyendiri. Iya gitu ya. Atau takut diberi pekerjaan. Pekerjaan maksudnya pekerjaan yang tidak pakai uang. Nah, biasanya begitu. Enggak, nanti saya disuruh-suruh. Seperti tadi, suruh maju ke kursi pertama tadi. Maka sesungguhnya kita tidak bisa hidup sendirian. Yang berikutnya, hidup berorganisasi. Nah, kalian ini tadi sesungguhnya dilatih ini tadi ya. Ini tadi namanya kelompok atau regu ini tadi. Kelompok. Kalian berkelompok ini sesungguhnya ini satu organisasi kecil. Ya, ini organisasi ini. Maka nanti ketua-ketua kelompok walaupun tidak pakai SK, ketua-ketua kelompok ini akan diminta untuk mengenali siapa anggotanya. Tadi udah kenalan dengan anggotanya? Belum sempat. Ini kelompoknya tidak pindah sampai besok. Tetap. Oke. Artinya kalian dilatih untuk berorganisasi. Ya. Berorganisasi harus mengenal siapa di sekitarnya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Walaupun Anda mempunyai kecukupan untuk modal hidup, ya, walaupun punya kecukupan untuk modal hidup, misalnya saya punya stok beras 1 gudang, punya minyak sekian kuintal atau sekian liter, punya ikan 1 kolam, punya sayur 1 kebun misalnya. Walaupun seperti itu, kalian nggak bisa hidup sendiri. Ini karena manusia mesti bersama orang lain dan itu perlu diatur. Kemudian kehidupan dalam mengelola amal usaha. Nah, ini
Mungkin kalian belum banyak diperkenalkan dengan amal usaha, tapi sesungguhnya kalian saat ini sedang berada di amal usaha Muhammadiyah. Jadi panti asuhan itu adalah amal usaha di bidang sosial. Jadi itu bagian dari amal usaha. Muhammadiyah punya banyak amal usaha, seperti universitas ini amal usaha bidang pendidikan tinggi. Di SMA, SD, SMP, TK, dan sejenisnya itu adalah amal usaha bidang pendidikan dasar dan menengah. Ada misalnya masjid musola yang dikelola oleh Muhammadiyah, itu amal usaha bidang dakwah. Jadi amal usaha banyak. Nah, ini juga diatur oleh Muhammadiyah. Jadi bukan dikelola sendiri-sendiri, tapi diatur oleh Muhammadiyah supaya lembaga-lembaga amal usaha itu tidak menjadi milik pribadi. Jadi panti asuhan itu bukan milik pengasuhnya. Ya, kalau ada pengasuh atau ada bapak, maka bukan milik bapak, tapi milik organisasi Muhammadiyah. Universitas ini bukan milik rektor, milik Persyarikatan Muhammadiyah dan seterusnya. Oke, itu kemudian ada dalam kehidupan berbisnis, kehidupan mengembangkan profesi, lalu berbangsa bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terakhir itu kehidupan dalam seni dan budaya. Nah, uraiannya saya tampilkan di sini uraiannya. Nah, ini ya, bahwa setiap muslim, setiap warga Muhammadiyah ini secara pribadi itu bisa mengalami fase atau tahapan secara kualitas atau berdasar kualitasnya. Pertama, kualitas terendah atau pemula itu adalah muslim. Muslim kalau diukur dari KTP, maka agama Islam itu basicnya. Ya, itu kualitas dasarnya. Nanti akan meningkat menjadi mukmin ketika keislamannya bukan hanya sebuah nama, bukan hanya pengakuan, bukan hanya ucapan, tetapi muncul dalam berbagai bentuk, baik ucapan, keyakinan maupun perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Islam itu, maka dia dinamai mukmin. Yang ketiga, akan meningkat keislaman dan keimanan itu akan meningkat apabila seseorang itu melangkah menjadi muhsin. Ya, ini muhsin bukan hanya nama ustadz kalian. Ada yang namanya Ustadz Muhsin ya. Atau bahkan ini siswa ini ada yang namanya Muhsin. Muhsin bukan hanya sebuah nama, tapi muhsin adalah sebuah predikat yang diukur dari kualitas seseorang. Artinya orang itu bukan hanya baik untuk dirinya, tetapi baik untuk orang lain. Itu dinamai muhsin. Dan peringkat yang tertinggi itu adalah muttaqi. Muttaqi itu satu orang. Kalau banyak orang muttaqin. Ya. Kalau di atasnya tadi kalau muslimin, mukminin, muhsinin, baru muttaqin gitu ya. Jadi bukan satu orang muttaqin, bukan, tapi muttaqi. Karena itu setiap muslim itu yang saya tulis merah itu dituntut untuk memiliki keyakinan berdasarkan tauhid yang istiqomah dan bersih dari syirik. Apa arti istiqomah? Terus menerus, continue. Dia tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Bukan karena di sini baik lalu nanti keluar dari arena Baitul Arqam sudah menjadi tidak baik lagi. Bukan, tapi istiqomah terus menerus. Bukan hanya ketika di bulan Ramadan baik-baik seperti ini, di luar Ramadan berubah. Tidak, tetap di luar Ramadan pun tetap ada dalam kebaikan. Nah, itu tadi yang pertama ya. Yang kedua, kehidupan dalam keluarga. Nah, tentu saja
Keluarga itu seperti yang sering mungkin kalian dengar kalau ada acara mantenan itu ya. Berdasarkan ayat surah Ar-Rum itu, ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu kemudian oleh para mubaligh itu disingkat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya apa? Itu keluarga ideal. Keluarga ideal, keluarga yang sakinah itu yang tentram. Ya, tentram artinya ada harmoni di antara suami dan istri dan anak-anak, itu ada harmoni. Antara anak dan orang tua juga begitu. Ya, kalau keluarga ini lalu kita bawa ke asrama, ke panti, maka ada harmoni antara anak dan pengasuhnya. Itu harmoni. Harmoni itu apa? Keserasian, ya, keserasian, serasi, pokoknya baik-baik saja gitu. Kemudian setiap anggota keluarga di dalam keluarga itu harus menampilkan peran yang baik dan bisa menjadi teladan. Bukan hanya ayah dan ibu yang menjadi teladan, anak pun bisa menjadi teladan. Kenapa keluarga itu penting? Kenapa berkeluarga itu diperhatikan oleh Muhammadiyah? Karena keluarga merupakan miniatur masyarakat. Keluarga itu miniatur masyarakat. Masyarakat dalam bentuk kecil. Ya. Keluarga adalah masyarakat dalam bentuk kecil. Kalau mau disebut lagi, keluarga adalah miniatur negara. Jadi meskipun orang itu hidup di dalam satu rumah, tetapi pikirannya kan bisa beda-beda. Ini di panti ini juga begitu saya kira. Walaupun kadang-kadang agak terpaksa kan, ada yang suka asin, ada yang suka pedas, ada yang suka asem, kan gitu ya. Iya, walaupun agak terpaksa. Sekarang jadwalnya asin, besok jadwalnya pedas, kan gitu ya. Mengikuti pedas. Tapi ketika datang itu kan muncul kegembiraan. Alhamdulillah hari Selasa ini hari pedas, nah, gitu. Alhamdulillah hari Rebo sate ayam, gitu ya. Saya nggak tahu harinya. Ya misalnya begitu. Jadi walaupun hidup dalam satu lingkungan itu berbeda-beda, tetapi perbedaan tadi bisa dikelola secara harmonis. Nah ini miniatur masyarakat, di situ letaknya. Juga miniatur negara. Keluarga menjadi bagian penting dan sangat berpengaruh dalam hidup setiap orang. Oke. Kalian sekarang mungkin belum terlalu merasakan karena kalian belum menjadi orang tua. Kalau kalian nanti menjadi orang tua, bahwa hidup kalian itu bisa juga dipengaruhi oleh keadaan anak-anak kita. Jadi anak kita sedang apa, atau sedang menghadapi apa, atau sedang mendapat apa, itu berpengaruh kepada orang tua. Itulah sebabnya keluarga itu menjadi penting untuk selalu dikelola. Maka diingatkan bahwa hidup itu tidak hanya untuk dirinya sendiri saja baik, tetapi keluarga pun harus baik. Maka di sana perlu ada pedoman mengelola keluarga. Kita ingat ayat Al-Quran misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Lanjutannya apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Stop. Lanjutannya. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Yang sini? Oh, ikut sana. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Ternyata ada di sana. Kelompok apa itu? Ya. Jadi
Ayat ini tadi berbicara pentingnya memperhatikan keluarga, bukan hanya memperhatikan diri sendiri. Bunyinya tadi, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Terus? Dan keluargamu, bukan hanya dirimu sendiri, tapi dan keluargamu dari pedihnya siksa neraka. Jadi ini pentingnya kita memperhatikan keluarga. Tidak cukup hanya diri sendiri. Yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi sudah kita sebut bahwa kita manusia ini adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Pasti ada ketergantungan kepada orang lain, ketergantungan kepada sesama teman, ya. Ketergantungan yang paling kecil saja, misalnya gini ya. Misalnya di belakang itu merasa ngantuk. Tolong ini kamu jangan gerak-gerak ya, saya berlindung di belakangmu. Ada ya begitu ya? Ya, itu berketergantungan untuk mengantuknya. Nah, itu dia berlindung di bawah temannya. Ya walaupun diingatkan gitu mesti ditepuk supaya bangun. Ya. Jadi tidak ada yang bisa mandiri sepenuhnya seperti ungkapan-ungkapan mandiri itu nggak bisa, mesti tergantung. Termasuk Bank Mandiri itu nggak mandiri malah. Ya. Jadi Bank Mandiri itu jangan kira mandiri. Kalau nasabahnya boikot itu bisa tutup itu. Kemudian warga Muhammadiyah harus dapat menjadi teladan dan bersikap baik dalam masyarakat. Ini perlu terus-menerus disampaikan, dan alhamdulillah ya secara umum kalau kita lihat warga Muhammadiyah itu cenderung atau kecenderungannya adalah lebih mudah diatur daripada yang bukan Muhammadiyah. Tidak perlu saya menyebut, tapi pokoknya Muhammadiyah lebih mudah diatur dari yang bukan Muhammadiyah. Contohnya apa? Banyak ya, banyak. Orang Muhammadiyah itu mudah diberitahu, mudah dinasehati, gampang dituturi. Tadi aja berbahasa Madura. Bahasa Maduranya apa? Gampang dikandani, gampang dituturi itu. Ya. Jadi warga Muhammadiyah itu begitu, bukan begini. Ini kalau diberitahu gak percaya, tapi kalau dibohongi malah percaya. Bukan, warga Muhammadiyah bukan begitu. Warga Muhammadiyah kalau dibohongi merasa, karena dia tahu gitu. Oke. Kemudian warga Muhammadiyah harus bisa menjadi penyampai pesan Islam kepada masyarakat. Nah, semua kalian ya adalah para dai, para penyeru Islam dengan sebatas kemampuan masing-masing. Ya. Maka karena itu kemampuannya terus ditingkatkan. Antara lain kemampuannya diasah melalui mungkin ada latihan pidato, latihan ceramah, tapi sesekali kan diturunkan juga ke masyarakat untuk memberikan pelajaran. Ini adalah dalam rangka mengemban misi untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Ya. Ini sampai 11 ini nanti. Ini masih 3. Berorganisasi. Tadi sudah saya singgung sedikit aja lah. Organisasi tadi ini contoh kecil ini tadi ya. Jadi setiap kelompok ini latihan berorganisasi. Kalau ada orang berjalan itu saya khawatir kalau saya diingatkan, waktunya hampir habis gitu. Oke. Ya itu, kemudian yang berikutnya dalam mengelola amal usaha. Nah, karena Muhammadiyah itu mengemban amanat dari masyarakat, maka amanat itu harus dikelola dengan baik, harus dijaga dengan baik. Seperti contoh Universitas Muhammadiyah Jember ini adalah amanat masyarakat, amanat umat. Amanat para pendahulu yang mendirikan dulu, tokoh-tokoh Muhammadiyah dulu. Ini amanat, maka harus dikelola dengan baik. Bukan hanya dinikmati, bukan hanya ditempati, tapi harus dikelola dengan baik. Sebagai amal usaha milik Muhammadiyah, maka
lembaga amal usaha itu harus menjadi media untuk dakwah. Kenapa? Karena tadi kita sudah sebut Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Maka amal usahanya itu menjadi kendaraan untuk berdakwah. Amal usaha apapun itu untuk berdakwah. Kemudian yang berikutnya berbicara tentang siapa yang ada di amal usaha, yaitu pimpinan, pengelola, karyawan. Itu pertama, pimpinan amal usaha itu diangkat oleh pimpinan Muhammadiyah, oleh pimpinan persyarikatan, bukan atas suka tidak suka orang yang ikut di situ, tidak. Tapi diangkat dan pada akhirnya nanti dihentikan jika sudah habis masanya oleh persyarikatan Muhammadiyah. Dan setiap orang yang berada di amal usaha Muhammadiyah itu harus menjadi agen atau pelaku perjuangan Muhammadiyah. Nah, di amal usaha panti asuhan, adik-adik semua ini bagian dari itu. Maka adik-adik semua ini juga harus menjadi agen perjuangan Muhammadiyah. Agen itu artinya pelaku ya, bukan pengecer. Nanti ada agen koran, ngecer koran. Ada agen es batu, pengecer es batu, bukan. Agen itu artinya pelaku. Ya. Jadi harus menjadi pelaku perjuangan Muhammadiyah dan harus berjiwa Muhammadiyah. Dan seperti halnya yang tadi, pimpinan dan pegawai amal usaha harus menjadi teladan dalam kebaikan. Kenapa harus menjadi teladan? Ya karena dia bagian tak terpisahkan dari Muhammadiyah. Dia pasti melekat pada dirinya itu atribut Muhammadiyah. Siapa dia? Kepala sekolah, kepala SMA Muhammadiyah. Di badi tubuhnya itu melekat kata Muhammadiyah. Siapa dia? Anak panti asuhan Muhammadiyah Sambi Kerep. Ada yang dari Sambi Kerep? Sambi Kerep Surabaya ada? Hah? Enggak ada. Mana-mana angkat tangan. Satu orang. Ya, saya tahu Sambi Kerep. Surabaya Barat ya? Iya, di Surabaya Barat ya. Sambi Kerep itu. Oh nggak tahu ya, pokoknya Surabaya sana gitu aja. Ya, oke. Dalam kehidupan berbisnis, nah ini sudah mulai diajak berkenalan dengan bisnis. Bahwa berbisnis atau berdagang atau berniaga itu adalah salah satu pekerjaan yang dimuliakan dalam Islam. Itu adalah pekerjaan yang halal dan itu sesuai dengan naluri manusia. Coba ditepuk, ditepuk. Ini yang lain juga puasa sama, yang lain juga puasa. Ya, oke. Izin ya. Prof. Ya. 2 menit lagi. Kan, 2 menit lagi kan. Itu. Tadi yang saya khawatirkan orang yang jalan, ini yang malah yang mengingatkan saya yang duduk malah. Tadi ada orang jalan itu saya khawatir ini diingatkan ini pasti. Oke, itu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini belum saya sampaikan, tapi nanti terbuka bagi para peserta, adik-adik semua untuk menyampaikan pandangan atau pengalaman atau bahkan mungkin pertanyaan. Ya. Jadi ini saya ingin sebut, Nabi itu juga pelaku bisnis ya. Nabi dulu adalah pedagang. Sebelum menjadi Rasul dulu, ya bisnisnya bukan hanya bisnis lokal, buka peracangan, bukan. Rasul itu berdagang internasional, karena dari Mekah ke mana? Ke Syam. Syam itu kalau sekarang itu Syria sana, Syria, Palestina, Beirut itu termasuk kawasan Syam dulu. Jadi Nabi waktu masih seumuran kalian ini sudah berbisnis ke sana, ya. Kiai Ahmad Dahlan juga begitu. Oleh karena itu warga Muhammadiyah sangat terhormat kalau menjadi pedagang-pedagang nanti. Oke, itu nomor 6. Nomor 7, kehidupan dalam mengembangkan profesi. Ya, setiap orang
nanti memiliki profesi masing-masing. Di antara kalian mungkin ada yang berprofesi sebagai pendidik, ada berprofesi sebagai pedagang, ada yang menjadi profesi sebagai wirausahawan dan sebagainya. Ya, itu ketika mengembangkan itu tentu perlu ada panduan-panduan. Yang kedelapan, dalam berbangsa bernegara. Muhammadiyah memperhatikan bahwa kita ini hidup di dalam negara yang yang berdasarkan hukum, berdasar konstitusi, berdasar aturan-aturan. Maka juga harus taat kepada pedoman-pedoman yang berlaku dalam berbangsa bernegara. Kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Nah, kita juga berketergantungan kepada lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Jadi lingkungan alam bukan milik kita. Lingkungan alam ini adalah warisan yang kita dapat dari leluhur kita dulu. Ya, leluhur kita dari Allah, gitu ya. Tapi kalau kita bicara siapa yang memiliki, siapa yang melestarikan, leluhur kita dulu sudah melestarikan ini. Maka kita tidak boleh dengan semena-mena memanfaatkan dengan melupakan bahwa kita nanti punya anak cucu. Jadi meskipun kalian masih remaja, kalian harus juga berpikir bahwa nanti saya juga punya anak, punya cucu, punya cicit, punya dan seterusnya. Ya. Yang ke-10, kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, saya kira semua adalah pelajar, maka pada saatnya nanti juga terikat dengan dengan norma-norma dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam mengatur bahwa dalam mengembangkan ilmu dan teknologi itu harus berpijak kepada nilai-nilai. Tidak cukup hanya dengan kemampuan atau keberanian saja, tetapi nilai-nilai harus diatur, harus mengatur. Kemudian yang terakhir, kehidupan dalam seni dan budaya. Bahwa kita adalah makhluk budaya juga, maka bagian dari hidup kita adalah dekat dengan seni dan budaya. Maka ini juga ada aturan, ada norma, ada bimbingan, ada pedoman. Mana yang sesuai dengan ajaran Islam, itu yang kita lestarikan, itu yang kita kembangkan. Mengingat bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Saya kira demikian, mungkin lebih 1 menit dari yang diingatkan tadi. Terima kasih. Kalau masih ada waktu untuk mungkin menyampaikan oleh peserta, saya duduk di sini dulu. Terima kasih Prof. Amin yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Baik kawan-kawan, paling tidak ada 2 yang ingin saya highlight kepada semuanya, kepada teman-teman semuanya. Yang pertama bahwa sebagai ciri-ciri sebagai orang Islami, seorang yang Islami itu santun dan materi yang dibicarakan selalu baik-baik. Ini sangat dekat dengan konten kita, teman-teman semuanya sebagai pelajar. Kemudian yang kedua, menjadi umat tengahan atau umat yang moderat, tentu berada di tengah-tengah komunitas. Itu yang harus menjadi pegangan kita, karena kalau tidak bisa, tentu kita akan menjadi objek yang diadu begitu. Tapi sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya ingin cek sound dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Silakan tunjuk tangan. 1, 2 dari sini dulu. Monggo Mas, perkenalkan nama kemudian asal kelompok. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan dari Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah dari kelompok Kiai Haji Ibrahim. Sebelumnya terima kasih atas Bapak Profesor telah menyampaikan materi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
berdasarkan tujuan PHIWM, kita tahu bahwa PHIWM ini kan tujuannya membentengi kita, khususnya dalam problem-problem atau masalah seperti pragmatis, materialistis, hedonisme, westernisasi, dan individualisme. Kita tahu bahwa masalah-masalah seperti ini tuh tidak merujuk pada kita umat Islam atau warga Muhammadiyah saja, tapi masalah-masalah seperti ini itu sudah menjadi masalah yang menerpa bangsa kita, yang menerpa integritas negara kita, khususnya dalam sosial budaya. Dan masalahnya, yang namanya suatu peradaban itu tidak konstan, tapi peradaban itu akan dinamis bergerak, sehingga masalah-masalah seperti itu kedok-kedoknya itu akan beda-beda setiap masanya, jadi akan berbeda. Apakah dengan yang seperti itu PHWM ini tetap masih bisa menjadi benteng bagi kita, walaupun masalah-masalah seperti ini itu sudah berbeda bentuk? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Vicky, saya tuntaskan dulu Prof, izin. Tadi mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor karena sudah memberikan materi yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Kita semua sudah tahu kalau semua orang tidak bisa luput dari yang namanya gadget, atau yang kita punya hari ini adalah HP, terutama yang muda-muda seperti kita. Pertanyaannya, apakah dalam beberapa bulan ini warga Muhammadiyah, terkhusus yang muda-muda, yakni SMA, SMP maupun SMK, memiliki keyakinan dalam bermasyarakat maupun berkelompok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk yang bertanya dari teman-teman kelompok Putra. Ada dua pertanyaan, Prof. Yang pertama dari Mas Vicky tentang tujuan PHIWM membentengi kita dari isme-isme. Pertanyaannya, dengan dinamisnya sebuah peradaban apakah masih relevan? Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua dari Mas Faisal, ya, itu pelajar itu sangat dekat dengan gadget, lalu bagaimana keberpihakannya kepada organisasi kemudian kepada masyarakat? Monggo Prof dijawab. Baik, terima kasih. Vicky Ramadan tadi ya. Ya, Vicky Ramadan. Vicky bulan ini. Yang kedua Faisal. Kalau yang Faisal ini saya nebak Korek kayaknya. Iya. Dilihat dari salamnya itu ketahuan. Salamnya salam Korek. Pertama, bahwa masyarakat kita, bukan hanya warga Muhammadiyah, memang menghadapi atau mengalami situasi seperti yang digambarkan tadi. Jadi mengalami dalam perubahan atau peralihan gaya hidup atau pola hidup menjadi masyarakat yang pragmatis, menjadi masyarakat yang hedonis, menjadi masyarakat yang materialistik, dan seterusnya. Tadi ditanyakan oleh Vicky, bukankah ini semua orang juga, semua maksudnya bukan hanya Muhammadiyah yang mengalami? Betul. Lalu untuk apa pedoman ini kok ditujukan kepada warga Muhammadiyah? Inilah perhatian Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah sesungguhnya, meskipun judulnya ini pedoman hidup warga Muhammadiyah, tapi sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh warga lain.
Maka ini terkhusus kepada warga Muhammadiyah, jangan sampai terkena itu tadi yang dibentengi tadi. Khususnya kalau bisa dikembangkan keluar warga Muhammadiyah, tentu itu baik, bagian dari dakwah Muhammadiyah. Ini kira-kira seperti kalau Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan maklumat tentang awal Ramadan, awal Syawal. Itu kan tertuju kepada warga Muhammadiyah kan? Ini adik-adik mengikuti kan? Ada maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, kan gitu ya kemarin ya. Judulnya kan ditujukan kepada warga Muhammadiyah, tapi bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat secara luas. Tetapi tentu saja terkhusus warga Muhammadiyah harus betul-betul diperhatikan oleh pimpinannya. Jadi kalau anak-anak Muhammadiyah juga harus betul-betul diperhatikan oleh orang tuanya. Itu dalam bidang-bidang ini tadi. Jadi itu relevansinya. Jadi masih tetap penting bagi semua. Ya, maka terkhusus warga Muhammadiyah ini tadi yang di awal saya sampaikan, inilah kepedulian Muhammadiyah kepada warganya. Jangan sampai warganya itu terbawa arus. Seperti orang terbawa gelombang air itu jangan, maka dibentengi, dipagari atau diberi ikatan tali. Yang kedua dari Saudara Faisal tadi, bahwa kehidupan kita, semua kita, bukan hanya yang muda Mas Faisal ya, termasuk yang tua juga. Yang tidak itu hanya yang bayi saja. Karena anak-anak balita, anak-anak umur-umur TK itu oleh orang tuanya kadang-kadang orang tua yang mohon maaf ya, yang merasa terlalu sibuk, lalu anaknya nggak ada yang nunggui, nggak ada yang ngomong, lalu anaknya diberi handphone, diputarkan video. Pernah dengar ya? Pernah tahu ada anak kecanduan gadget itu? Nah, sekarang pertanyaannya tadi, adakah warga Muhammadiyah ini yang sadar mengenai dampak dari media ini, dari media digital ini? Ya, saya kira pentingnya kalau tadi ada poin dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum sempat saya breakdown tadi, belum saya saya urai secara luas, itu dalam kita mengembangkan teknologi, termasuk ketika kita memanfaatkan teknologi, itu juga harus tetap terikat dengan norma atau dengan nilai-nilai. Jadi jangan karena merasa ini kan handphone saya sendiri, yang beli pulsa juga saya sendiri, yang beli data juga saya sendiri, lalu terserah saya. Tidak, kita masih tetap terikat oleh nilai-nilai. Di mana kita dan siapa kita. Di mana kita maksudnya kita sedang berada di tengah masyarakat. Siapa kita? Kita adalah orang Muslim. Kita adalah orang yang bagian dari gerakan Islam tadi. Maka nilai-nilai Islam harus tetap menjadi pengikat bagi kita. Mungkin itu yang dimaksud tadi ya. Gitu Mas Faisal. Ya, oke, terima kasih. Tadi sebelah kanan tadi kelompok putri ada yang ngangkat tangan juga 2. Baik, langsung saja. Ada berapa yang ingin bertanya dari kelompok putri? Sementara masih 1 nih. Mana? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Putri, utusan dari PAM Lamongan. Maaf sebelumnya, di sini saya ingin bertanya. Saat ini, yang saya lihat banyak sekali remaja atau pelajar yang berperilaku melenceng, seperti bolos sekolah, merokok, bahkan pacaran sudah menjadi tren atau hal yang lumrah di kalangan remaja. Nah, itu padahal seharusnya saat itu kita itu fokus untuk belajar dan menggali potensi diri. Bukan kok bahkan ada sebagian remaja itu yang dia merasa minder atau sungkan kalau enggak pacaran.
Nah itu apa yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai teman-teman di sekitar kita masih banyak yang pacaran? Apakah kita perlu mengajaknya untuk berdiskusi atau membiarkannya saja? Dan bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita agar tidak ikut terjerumus ke dalamnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ika Putri. Kemudian yang di depan, monggo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arsista Ikrimah. Saya utusan dari Pamelamongan. Saya ingin bertanya, apa peran wanita dalam Muhammadiyah? Terima kasih. Gih, Prof. Sepertinya tidak perlu saya ulang. Ya baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus, berat-berat. Ya, dua ini tadi, sama-sama dari Lamongan. Tadi PAM, PAM maksudnya ya, Panti Asuhan Muhammadiyah. Kalau PAM, kalau polisi itu bilang saya ngepam, itu sedang jaga itu. PAM itu pengamanan. Baik, tadi melihat fenomena penyimpangan di kalangan remaja. Saya kira disinilah pentingnya di antara sesama kawan itu saling peduli, saling mengingatkan. Begitu juga kalau ditegur oleh pengasuh jangan sakit hati. Ya, itu penting juga. Jadi kalau pengasuhnya tahu, saya kira akan diingatkan oleh pengasuh. Jangan ada tadi yang ketika matematika bolos, lalu apalagi tadi bolos tadi siapa? Ini ya. Kayaknya ya, saya lihat ini bajunya di layar tadi itu. Ya, enggak, saya kira itu tadi mungkin beralasan saja, bukan bolos. Kalau bolos enggak perlu dibanggakan ya. Jangan dibanggakan. Bahwa kalau setiap orang itu, setiap dari kalian ini berpikir tentang masa depan, pasti kalian mempersiapkan hidup kalian sekarang ini untuk masa depan. Ingat bahwa kalian adalah kaum muda. Kalian semua ini remaja dan sebentar lagi menjadi pemuda. Ya. Tahapannya kan gitu kan ya. Kanak-kanak, anak, remaja, lalu pemuda, kemudian dewasa. Kalau dikelompokkan tua dan muda, maka kalian ini termasuk pemuda semua. Ingat bahwa kalian pemuda hari ini bukan selamanya jadi pemuda. Di saatnya nanti kalian menjadi pemimpin, menjadi tokoh. Syubanul yaum, kaum muda hari ini, rijalul ghad, menjadi tokoh di masa depan. Kalau setiap orang berpikir begitu, maka dia, orang itu pasti akan memilih yang baik-baik untuk mempersiapkan dirinya. Adik-adik sekalian, saya beri ilustrasi begini. Kalian mungkin mengenal Amerika itu sebagai negara maju. Ya, betul ya. Dan juga kalian mengenal Amerika itu sebagai negara paling bebas. Ya. Anak mudanya kan bebas. Tadi kan contohnya pacaran tadi ya. Anak muda kalau di Amerika, kalau sudah umur 18 tahun, orang tuanya itu enggak boleh ngatur berdasar undang-undang. Jadi anak itu merdeka betul kalau sudah umur 18 tahun. Begitu mereka sudah bisa pegang KTP, ID card, kemudian bisa pegang SIM, ya, driving license, ya, sudah pegang itu pertanda bahwa anak itu tidak boleh diatur oleh orang tua. Nah, karena tidak diatur oleh orang tua, anak menjadi hidup serba sesuai kemauannya sendiri. Lalu ada hidup bebas kan? Hidup bebas di Amerika apa? Hidup bebas itu namanya apa? Pergaulan bebas, ya, ada pergaulan bebas. Tapi meskipun begitu, anak-anak Amerika yang punya masa depan memilih untuk tidak mengambil cara itu. Iya, kenapa? Karena besok kalau orang-orang itu menjadi anggota parlemen, menjadi calon gubernur, calon presiden,
itu tidak boleh punya pengalaman itu. Tidak boleh punya pengalaman itu. Jadi sesungguhnya orang Amerika itu meskipun mereka setuju dengan kemaksiatan, tetapi mereka tahu bahwa kemaksiatan itu adalah jelek. Sehingga pemimpin-pemimpinnya tidak boleh menjadi pelaku kemaksiatan. Kemaksiatan sosial maksudnya ya. Jadi nggak boleh orang menjadi presiden Amerika kok dulu pernah pacaran tadi itu ya, misalnya. Pacaran dalam arti pacarannya orang dewasa. Nggak boleh. Pernah hidup tanpa ikatan nikah, itu nggak boleh. Tidak bisa jadi presiden. Jangankan gitu, pacaran saja kalian pernah dengar Presiden Bill Clinton. Nah, dulu kan pernah kena kasus Presiden Bill Clinton itu. Diduga pernah pacaran dengan sekretarisnya. Sampai dibawa ke sidang parlemen. Itu baru pacaran saja. Ini tadi contohnya pacaran. Ini nggak tahu, kalian tahu pacaran nggak? Ya nggak tahu ya. Ya. Kemudian tadi yang merokok, terus apa lagi bolos. Ya itu kan sebenarnya kalian sudah tahu itu perilaku menyimpang itu. Kalau dalam psikologi namanya itu patologi, ya perilaku menyimpang. Perilaku yang harus dihindari. Tapi kadang-kadang memang muncul di dalam jiwa yang tidak stabil itu keinginan untuk melanggar supaya mendapat perhatian gitu. Jadi ada yang melanggar. Kenapa? Supaya dihukum. Kenapa dihukum? Supaya diperhatikan. Jadi rupanya hanya karena kurang perhatian saja. Apa kalau bahasa gaul itu apa? Caper. Apa? Oh, cari perhatian. Ini bahasa gaulnya itu, cari perhatian. Iya. Jadi kadang-kadang hanya itu saja sebenarnya. Maka cobalah cari perhatian dengan cara yang lain gitu loh. Cari perhatian dengan cara prestasi, cari perhatian dengan kebaikan-kebaikan. Terus yang di sini tadi sampai lupa saya. Oh ya, di mana peran perempuan dalam Muhammadiyah? Muhammadiyah itu mempunyai, sebenarnya dulu Muhammadiyah hanya satu saja. Ya, ketika Kiai Ahmad Dahlan dulu. Tapi dalam perkembangannya, masih di zaman hidup Kiai Ahmad Dahlan, beliau melihat bahwa ada bidang-bidang yang yang berkaitan dengan perempuan yang tidak bisa diatasi kecuali oleh perempuan. Maka beliau mendirikan Aisyah. Jadi sampai dengan sekarang tetap perempuan itu mempunyai peran yang strategis yang luar biasa. Jangan khawatir nggak kebagian peran. Ya, ini yang perempuan-perempuan. Jangan khawatir tidak kebagian peran. Jadi ada bidang-bidang yang kaum laki-laki nggak bisa ngatasi. Kalau ngangkat beras kaum laki-laki bisa. Angkat beras, nebang pohon itu bisa. Tapi ada urusan-urusan yang kaum laki-laki nggak bisa. Contoh yang kelihatan saja, mengelola mengasuh anak-anak kecil nggak bisa, karena itu di Muhammadiyah untuk urusan PAUD dan TK itu kan diserahkan kepada Aisyah. Gitu. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena bidang-bidang yang kaum laki-laki tidak bisa. Oleh karena itu di Muhammadiyah organisasi perempuan itu disebut sebagai organisasi otonom khusus. Jadi organisasi Aisyah itu disebut sebagai organisasi otonom khusus karena memang memiliki kekhususan. Jadi gak usah khawatir bahwa kaum perempuan di Muhammadiyah gak punya peran. Tetap perannya tinggi. Walaupun di negeri kita ini kan pasang surut itu memerankan perempuan. Ada kalanya, ada waktunya dulu perempuan sangat disanjung-sanjung, tapi ada kalanya perempuan agak direndahkan. Tapi Muhammadiyah seperti halnya Islam, itu perempuan tetap memiliki tempat tersendiri. Nabi sendiri memposisikan istrinya Aisyah itu pada posisi yang sangat penting untuk dakwah. Karena ada urusan-urusan yang bukan tidak bisa dalam arti nggak punya pengetahuan, bukan, tapi tidak bisa menyampaikan secara sosiologis, secara adat itu kalau orang laki-laki yang menyampaikan. Misalnya
perempuan-perempuan ini kan ada urusan perempuan sendiri kan ya. Ini sudah punya urusan perempuan sendiri belum? Sudah semua kan? Masa bahasa saya nggak dimengerti? Urusan kewanitaan, yang tahu kan hanya wanita kan? Ah itu loh. Saya nggak nanya ke sana, belum tahu. Besok kalau udah punya istri baru tahu itu. Nah, yang sekarang yang sini udah tahu. Jadi karena itu tetap diperankan. Maka di mana perannya? Pertama di Aisyah, yang kedua di Nasihatul Aisyah, nanti di organisasi otonom kepemudaan, ya, organisasi otonom angkatan muda lainnya, misalnya IMM ada IMM divisi perempuan, ada IPM juga IPM divisi perempuan, gitu. Jadi selalu mendapat perhatian. Saya kira ini. Terima Terima kasih, kasih. Saya minta maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.